Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dwi Puryanti. Saya akan memberikan materi fikih usul fikih tentang thaharah dari hadis. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian thaharah dan hadis. Thaharah sendiri adalah menghilangkan kotoran yang masih merekat di badan yang membuat tidak sahnya sholat dan ibadahnya itu sendiri. Sedangkan hadas menurut etimologi atau bahasa artinya tidak suci atau keadaan badan tidak suci, jadi tidak boleh sholat. Adapun menurut terminologi atau istilah Islam, hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara tayamum, mandi wajib, dan berwudu. Thaharah dibagi menjadi dua, yaitu satu thaharah lahiriah dan thaharah hukmiyah. Fungsi thaharah itu sendiri yaitu membiasakan hidup bersih dan sehat, membiasakan hidup yang selektif sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, sebagai sarana untuk menuju surga, dan yang terakhir menjadikan kita dicintai oleh Allah. Manfaat thaharah tersendiri yaitu untuk membersihkan badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Cara berthaharah dari hadas yaitu dengan cara mandi wajib atau dengan berwudu atau juga dengan tayamum. Hadas dibedakan menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar yaitu bertemunya dua buah kelamin laki-laki dan perempuan atau bersenggama, baik keluar air mani atau tidak. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil yaitu karena keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Pengertian wudu, tayamum, mandi, dan istinja. Saya akan menjelaskan tentang wudu terlebih dahulu. Wudu adalah mempergunakan air untuk anggota-anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat. Adapun rukun wudu antara lain satu, niat. Yang kedua, hendaknya berniat menghilangkan hadas kecil dan cara melakukannya tepat pada waktu membasuh muka. Yang ketiga, membasuh seluruh muka dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Yang selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Makruh-makruhnya wudu antara lain satu, berlebih-lebihan dan ngirit dalam menggunakan air. 2. Mendahulukan anggota yang kiri dan mengakhiri anggota badan sebelah kanan. Menghanduki anggota wudu kecuali adanya uzur. Memukul wajah dengan air. Yang selanjutnya melebihi atau mengurangi basuhan dan usapan 3 kali. Dan yang terakhir meminta bantuan untuk membasuh anggotanya tanpa adanya uzur. Yang kedua yaitu tayamum. Tayamum berarti menuju ke pasir untuk mengusap wajah dan sepasang tangan dengan niat agar diperbolehkan melakukan sholat. Rukun dan tata cara tayamum: yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu, dan yang ketiga tertib. Syarat-syarat melakukan tayamum: 1. Mengetahui masuknya waktu sholat. 2. Mencari air setelah masuknya waktu sholat. Adanya debu yang mengandung bubar. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Dan yang terakhir, beristihad menghadap kiblat sebelum tayamum. Sebab-sebab kita melakukan tayamum diantaranya yaitu tidak adanya air, jauhnya air.
Yang ketiga, sulitnya menggunakan air. Yang selanjutnya, orang yang sedang sakit bila terkena air bagian anggotanya akan merasa sakit atau bertambah sakit. Pengertian mandi. Mandi adalah meratakan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tata cara melakukan mandi wajib: yang pertama, membaca niat. Yang kedua, membilas atau membasuh seluruh badan dengan air dari ujung kaki ke ujung rambut secara merata. Dan yang terakhir, hilangkan najis yang lain bila ada. Istinja. Pengertian istinja menurut bahasa adalah usaha menghilangkan penyakit. Hukum-hukum istinja. Wajib jika sesuatu yang keluar dari kemaluan adalah benda najis yang dapat mengotori. Yang kedua, sunnah. Jika sesuatu yang keluar dari kemaluan adalah benda najis yang tidak mengotori seperti tinjak kering dan ulat. Yang ketiga, mubah, yakni istinja disebabkan keluar keringat di bagian pantat. Yang selanjutnya, makruh, yakni istinja disebabkan kentut. Adab buang air. Yang pertama yaitu mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk ke WC. 2. Berdoa ketika akan masuk WC. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari WC. Yang keempat, berdoa pada waktu keluar dari WC. Yang kelima, pada waktu buang air hendaklah menggunakan alas kaki. Dan yang terakhir, istinja hendaklah dilakukan dengan tangan kiri. Syarat-syarat istinja. 1. Batu atau benda itu keras atau kesat dan harus suci serta dapat dipakai untuk membersihkan najis. Yang kedua, batu atau benda itu tidak termasuk benda yang dihormati. Yang ketiga, sekurang-kurangnya dengan 3 kali usapan dan sampai bersih. Yang kelima, najis yang akan dibersihkan belum sampai kering. Yang keenam, najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya. Dan yang terakhir, najis itu tidak bercampur dengan benda lain, meskipun benda itu suci dan tidak terpercik oleh air. Adapun alat-alat untuk bersuci diantaranya yaitu 1. Air, 2. Debu yang suci, 3. Benda yang dapat menyerap kotoran. 7 macam air yang boleh dan sah untuk bersuci diantaranya yaitu air hujan, air laut, air salju, air mata air sungai, air embun, dan air sumur. Hikmah bersuci atau hikmah bertoharoh. 1. Menunjukkan fitrah Islam sebagai agama yang suci. 2. Menjaga kehormatan dan kewibawaan seorang Islam. Yang ketiga, karena manusia pada dasarnya condong pada sesuatu yang bersih, suka berkumpul dengan orang-orang yang bersih, dan menjauhi sesuatu yang kotor. Yang keempat, menjaga kesehatan. Yang kelima, mempermudah diri mendekati Ilahi. Allah Tuhan yang Maha Suci senang akan hal-hal yang suci. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.